Halo, assalamualaikum, selamat datang di Vlog Ricardo. Dan kali ini kita akan kembali membahas Toyota Yaris generasi pertama yang bisa dibilang Yaris bakpao, jadi incaran sampai saat ini. Dan sekarang kita akan membahas spesifikasi serta kondisi detail dari mobil ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, sebelum membahas mobil ini, kalau kita mengingat sejarahnya sedikit, emang Yaris pertama kali keluar adalah tahun 2006, itu masih CBU, sampai ke tahun 2013 dengan model seperti ini. Dan ini adalah salah satu unit punya kami. Ini adalah Yaris S Limited tahun 2008, transmisi otomatis. Ini seri tertinggi dari Toyota Yaris ini. Dan bicara masalah spek-speknya, emang pertama kali Yaris itu tipe terendahnya adalah tipe J, terus mulai masuk ke tipe E, tipe S, dan tipe S Limited seperti ini. Dan detailnya untuk tahun 2006 sampai 2008 di bagian kap mesin seperti ini. Jadi ada lekukan tipis seperti ini nyambung ke bagian bumper. Dan di bagian grill ini masih polos, belum ada krum-krumannya. Jadi ada bulut-bulutan seperti ini kayak semacam sarang lebah. Toyota khas banget gede di bagian sini. Tapi kalau untuk tahun 2009 ke atas biasanya ada krum di bagian atas grillnya. Hanya itu aja bedanya. Dan headlampnya ini masih pakai multi reflektor dan halogen biasa, belum ada LED-LED-an. Dan kondisinya agak sedikit menguning, jadi kami memang belum detailing dari headlampnya ini, nanti kami akan detailing lagi. Dan di bagian bumper, nah kita bahas bumpernya. Untuk tipe S Limited, ini ciri khasnya adalah ada body kit full sampai ke bagian tengah semua. Tapi kalau tipe E biasanya body kitnya hanya di bagian ujung kiri dan kanan aja. Kalau tipe J biasanya masih polos, belum ada body kitnya. Dan tipe S dan S Limited yang sudah ada fog lampnya. Dan untuk tahun 2009 ke atas, di bagian bumper agak sedikit ada perbedaan. Biasanya ada semacam garis guard di bagian ujung kiri dan kanannya. Jadi depan belakang sama semua. Tapi kalau tahun 2008 ke bawah, ini masih polos semua. Kalau saya sih lebih suka ini karena masih simple dan nggak kebanyakan ornamen tekukan-tekukan bagian bumper. Gitu aja. Nah, untuk kita bicara masalah sampingnya. Nah, teman-teman lihat nih, di bagian samping, emang mobil ini kalau kita lihat sekilas, kayak bantet banget. Jadi kayak membulat-membulat dan pendek. Nah, bicara dimensinya nih, mobil ini kurang lebih panjangnya 3,750 dengan tinggi 1,520 dan lebarnya 1,7, hampir 1,7, tepatnya 1,695 mm. Ya, kecil, tapi nanti kita lihat dalamnya seperti apa, kita akan bahas. Dan bicara untuk speknya, tipe S Limited cirinya adalah di bagian depan sudah spion lipat, ada lampu sen di bagian sini, sama kayak tipe S dan tipe E juga, sudah electric mirror, semuanya sama. Kalau tipe JJ biasanya masih polos semua. Terus untuk tipe S Limited di bagian bawah sudah ada set skirtnya nyambung dari bagian depan sampai ke bagian belakang dan ada set body moldingnya juga. Tapi kalau tipe E biasanya body kitnya hanya di bagian ujung depan dan bagian ujung belakang aja. Jadi bagian tengahnya masih polos. Kalau tipe J dia masih polos semua, nggak ada body kitnya. Dan di bagian depan ini fender ada sen kecil di bagian sini. Ini desainnya agak sedikit membulat sini nyambung sampai ke bagian belakang sini dan handle-nya berbentuk tarik, kelihatan lebih nice juga. Nah, bicara masalah kaki-kakinya, ini menggunakan velg OM-nya ring 15, profil ban 185/60 R15. Depan cakram, belakang juga cakram. Jadi untuk tipe yang S Limited dia sudah double disc brake. Oke, nah kalau tahun 2009 ke atas biasanya desainnya agak sedikit berbeda ya. Jadi palangnya lebih banyak, kalau ini hanya palang 5 aja, simple, yang generasi yang paling awal. Tapi kalau 2009 ke atas, jari-jarinya lebih sedikit rapat gitu. Dan ini wheelbase-nya kurang lebih sekitaran 2,350 kalau nggak salah. Jadi agak bantet emang mobil ini ya. Tapi nanti kita lihat dalamnya. Ground clearance-nya mungkin juga nggak terlalu jauh-jauh banget. Ini kurang lebih 1 jengkal. Jadi cukupan lah ya kalau di medan-medan di perkotaan, di jalan Indonesia ini masih cukupan aja. Hanya kalau ada polisi tidur yang nggak karuan, biasanya agak sedikit ngegasrup gitu. Dan ini tangkinya ada sebelah kiri, kapasitas kurang lebih 42 liter. Nah, sekarang kita bahas di bagian belakang. Yuk. Nah, lihat penampakan dari belakang, emang Yaris ini desainnya simpel banget, emang membulat-membulat. Tapi nggak semuanya orang juga suka dengan desain mobil ini. Dan untuk detail-detailnya, karena ini tipe S Limited, jadi sini S Limited logonya sini, logo Yaris, dan antenanya di sini model
cepol di bagian sini, dan ini ada rear spoiler yang kelihatan minimalis banget. Ini bawaan dari original tipe ini. Biasanya untuk tipe yang E atau tipe J ditambahkan spoiler yang sedikit lebih panjang dan ada high mount stopnya. Tapi di sini sudah ada high mount stop di bagian dalam, ada defogger belakang, ada rear wiper juga. Cuma sayangnya di bagian bumper belum ada sensor parkirnya, hanya tambahkan aja. Nah, kalau kita lihat di bagian stop lampnya, ini untuk tahun 2008 atau 2008 ke bawah kalau nggak salah, ini di bagian stop lampnya berbentuk LED, tapi lampu kota dan lampu sennya, lampu mundurnya masih halogen biasa. Dan 2009 ke atas malah kembali ke halogen semua. Jadi nuansanya juga sedikit berbeda. Dan mulai menginjak tahun 2012, dia desainnya sedikit lebih nice juga. Jadi desainnya agak bulat-bulat begitu, kelihatan lebih sporty. Nah, kalau kita lihat bumpernya, nah ini bumpernya untuk tipe S Limited semuanya sudah menggunakan full body kit di bagian belakang. Nah, sekarang kita buka di bagian bagasi. Nih, pas membuka bagasinya, ini modelnya ada keyless entry-nya juga. Jadi kita bisa pencet seperti ini, semi elektrik. Tapi kalau yang tipe E biasanya kita pencet di tombol kontaknya. Nah, ini penampakan dari bagasi. Yaris ini emang nggak menunjukkan bagasi yang cukup lega, jadi sedengan aja. Emang ini tergolong lebih sempit dibanding kayak Swift atau Jazz, jauh lebih besar Jazz. Ini mungkin mengangkut koper kecil-kecil kayak bisa 2 koper kecil, dan ini agak sedikit tinggi juga kalau ngangkut galon, jadi bisa galon sampai di bagian sini. Dan ini sebenarnya ada separatornya, tapi ini kami dapatnya sudah nggak ada separatornya di sini. Dan ini bangkunya untuk tipe S Limited, dia pelipatannya bisa 60-40%, beda dengan tipe E atau tipe J yang langsung melipat jadi satu. Jadi kalau ini bisa satu-satu. Nah, tuas bagian kiri ini untuk slide-nya ke depan. Nah, seperti ini. Tuas yang bagian kanan ini buat melipat. Nah, ini 40% dan seperti ini. Ya, hampir rata lantai, untuk menambah space-nya cukupan lah seperti ini. Dan di bagian bawah ini spare tire-nya, kalau kita mau buka spare tire, ini agak ada penguncinya sedikit seperti ini. Nah, baru kita buka. Dan ini full size juga, jadi kelima rodanya sama. Ini toolkitnya sini, jadi rapi ya, jadi kayak ada kotak-kotakannya seperti ini. Dan alhamdulillah kemarin kami dapat juga sudah cek di bagian tulang bawah, terus sampai ke bagian sealer di bagian bagasi, semuanya aman, bebas dari laka. Jadi mobil ini masih fresh banget. Nah, gitu aja. Sekarang kita coba intip di bagian interior depan. Ya. Nah, karena ini tipe yang keyless entry, ini kondisi pintu terkunci, kita bawa remote-nya aja seperti ini. Kalau kita dekat, sudah langsung terbuka sendiri, tanpa kita menyentuh sudah langsung terbuka sendiri. Nah, ini kita interiornya di bagian sini. Nah, ini di bagian interior, karena ini tipe S Limited, jadi nuansanya semuanya serba hitam, jadi semacam door trim sampai ke bagian plafon, ini semuanya hitam semua, beda sama tipe yang E atau tipe J. Ini biasanya berwarna krem atau blue yang warna lebih terang. Dan ini S Limited sudah double airbag, jadi bagian setir dan di bagian sini sudah ada airbagnya juga, sama kayak mengingatkan kita di Honda Jazz VTEC. Dan ini pengaturan setirnya, ini hanya bisa tilt steering, belum ada teleskopiknya semua. Dan S Limited sini semuanya sudah berbahan asli kulit di bagian setirnya semua. Oke, dan di bagian door trimnya, dan ini emang Yaris itu ciri khasnya ya, di bagian armrestnya ini kayak semacam tegak seperti ini, 4 power window, ada lock power window-nya, ada door lock-nya juga. Semacam ini pegangannya, ada kantong kecil dari bagian bawah, ada cup holder dan ada speakernya juga. Dan di bagian sini emang bahannya ini juga masih original, kayak semacam bolong-bolong seperti itu. Ini bawaannya juga. Tapi kalau yang tipe, kalau nggak salah kalau tipe E, dia berbahannya fabric dan warnanya agak sedikit terang. Dan di bagian sini karena ini yang S Limited, biasanya di bagian sini ada start stop engine buttonnya, ada electric mirror dan ada tombol retract spionnya. Dan di sini kita banyak storage-nya, jadi di bagian sini ada storage pembuka seperti ini aja model cup holder yang bisa kita buka seperti ini. Ada laci juga di bagian sini dan bagian bawah juga ada laci semua. Jadi di Yaris banyak banget storage-nya. Jadi melimpah banget untuk kita penyimpanan beberapa dalam laci. Oke, di bagian bawah sini juga ada laci juga di bagian bawah setir dan ada laci yang model tertutup di bagian bawah sini. Dan untuk joknya, ini alhamdulillah kami dapat juga bahannya masih original. Jadi fabric warna hitam seperti ini masih kelihatan fresh banget dan kenceng banget ini. Seperti ini. Dan bagian driver ini ada peningginya, ada adjusternya juga. Standar ya, ada alikren dan ada slide-nya juga, dan headrest-nya model terpisah seperti ini. Jadi kelihatan lebih nice juga. Oke, terus di bagian sini, nah ini ada lacinya juga. Nah, ada laci kecil juga untuk yang tipe S Limited seperti ini. Dan di bagian tengah
ini untuk tipe S Limited semuanya berwarna hitam glossy seperti ini. Di bagian panel AC-nya sampai ke bagian head unit ini sudah ada built-in. Tapi kalau untuk tipe E biasanya ini masih model jadi satu gitu, tombol-tombol seperti itu, dan ininya berwarna silver. Tapi kelihatan ini lebih nice juga dan kelihatan lebih sporty. Bagian kanan kiri sini ada kantongnya juga ini untuk penyimpanan. Sini juga ada tempat yang besar, ada colokan 12 volt, transmisi matic yang model bergerigi seperti ini, dan bagian tengah ini masih polos. Ini ada penyimpanan juga, handremnya model standar seperti ini. Oke, terus bagian speedometernya. Nah, coba kita start on dulu ya. Speedometernya di sini berwarnanya warna kuning seperti ini, kelihatan lebih jadul ya. Jadi kalau 2009 ke atas kalau nggak salah sudah berwarna putih analognya seperti ini. Jadi kelihatan oke. Dan ini cukup lumayan komplit juga. Ada trip A, trip B-nya, ada odonya berapa. Tapi sayangnya belum ada range-nya tinggal berapa, belum ada. Oke, hanya seperti itu aja. Oke, kita nyalakan AC biar agak dingin. Oke, ini tombol azadnya hanya di bagian sini. Kisi-kisi AC tengahnya modelnya kecil seperti ini, dan bagian kanan kirinya ini kisi-kisi AC-nya berbentuknya bulat-bulat seperti ini. Ini kelihatan oke. Dan di bagian tengah sini juga ada tombol defogger belakang, di bagian sini juga. Oke, terus bagian atas ini penerangannya model dua cluster seperti ini, jadi kanan kiri model pencet seperti ini. Ada vanity mirrornya di bagian sini. Oh, yang ini juga ada semua, jadi semua kanan kirinya sudah dapat cermin. Sebagian spion tengah ini ada anti selaunya juga. Oke ya. Sekarang kita lihat di bagian baris kedua ya. Nah, di row kedua dari Yaris ini emang cukup lega. Di bagian legroomnya lega banget, posisi mengemudi saya. Headroomnya pun ini sedengan aja, nggak lega-lega banget. Mungkin kalau tinggi 180 sudah agak sedikit mentok, tapi tinggi saya 170 cukupan aja. Ini model D-Track seperti ini. Dan di bagian door trim ini sama kayak bagian depan. Jadi sini ada nuansa bolong-bolong seperti ini, ada power window, terus ada cup holder dan ada speakernya juga. Dan di bagian belakang ini untuk bagian driver ini masih polos, hanya di bagian sisi kiri penumpang ini ada kantong kecil dan ada cantolannya seperti ini. Dan ini ada cup holder di bagian sini juga. Cuma enaknya Yaris, emang sini nggak ada gundukan yang terlalu gede, jadi sedikit lebih flat juga. Dan ini alhamdulillah juga joknya bagian belakang ini masih original dan masih fresh banget, masih kenceng semua. Dan pelipatannya tadi yang 40-60%. Dan ini headrestnya kalau kita lipat ke bawah ini simpel banget, jadi langsung kayak jadi satu, nggak ada gundukannya lagi. Tapi kalau kita begini kan, baru ini kita cukup lumayan nyaman. Dan ada leveling juga kalau kita tegakkan paling segini. Coba ya. Oh, ini paling tegak nih. Oh, segini paling tegak nih. Ya, cukupan lah ya. Nggak terlalu yang maksa-maksa banget, tapi cukup enak, dan kita masih dapat safety belt juga. Nah, sekarang kita lihat di bagian ruang mesin. Ya. Nah, sekarang kita lihat ruang mesin dari Yaris ini. Nah, ini dia ruang mesin Yaris. Kap mesinnya kecil banget ya. Nah, lihat penampakannya dari mesin, kita mengingatkan kita kayak Vios, karena mobil ini basicnya atau basisnya sama dengan Toyota Vios. Ini kapasitas mesinnya 1500 cc, DOHC 4 silinder, menghasilkan tenaganya 107 HP dan torsinya 142 Nm. Penggerak roda depan 4 percepatan CVT transmisi otomatis. Kalau yang manualnya 5 percepatan. Dan kemarin kami dapat juga kondisinya alhamdulillah masih prima banget, karena pemilik sebelumnya servisnya rutin banget, terus packing sini semuanya kering, nggak ada yang rembes-rembes segala macam. Dan bagian tulang-tulangnya di bagian kiri, bagian kanan sampai ke bagian apron depan ini semuanya masih utuh. Dan bagian kap mesinnya juga sealernya ini semuanya masih utuh semua, jadi nggak ada bekas insiden atau nggak ada bekas laka. Ini peredamnya juga kecil banget seperti ini. Dan untuk tahun yang 2008 atau yang S Limitednya ini sudah ada ABS-nya, jadi ABS, EBD dan BA-nya di bagian sini, agak ngumpet di bagian sana. Tapi kalau yang tipe E atau tipe JJ biasanya belum ada ABS-nya. Jadi memang minim fitur untuk keselamatan untuk yang tipe di bawahnya ini. Hanya tipe S atau S Limited aja yang sudah menggunakan ABS. Nah, sekarang bagaimana saya berkendara dan tenaganya seperti apa, langsung kita coba tes aja. Ya. Oke, sekarang kita tes drive dari Toyota Yaris ini. Yang pertama akselerasinya nih. Pertama kita jalan, akselerasinya emang ini bawahnya, tarikan bawahnya enak banget, enteng banget mobil ini. Mengingatkan karena torsi 142 Nm, jadi cukupan untuk kota-kota atau keluar kota ini mobil ini cukup nyaman. Walaupun 1500 cc, mobil ini tergolong irit. Jadi dalam kota ini bisa tembus 12 sampai 13-14 km per liter. Luar kota bisa 14 sampai 16 km per liter. Artinya nggak boros-boros banget untuk kelas 1500 cc 4 silinder.
dengan transmisi matic juga, kondisi mesin yang prima, dan cara pengemudi kita ini bisa tergolong cukup irit di kelasnya. Dan kita lihat suspensinya, ini di jalan cor-coran seperti ini ya, memang ciri khas banget karena ini mobil agak sedikit faktor usia, jadi ya agak sedikit ada bunyi gluduk-gluduk sedikit di bagian depan. Ini emang rentan banget, nanti bisa kita perbaikin lagi gitu. Dan suspensinya, mobil ini nggak bisa tergolong empuk, jadi sedengan aja. Beda sama kelas Honda ya, Jazz yang lama itu dengan kelasnya ini lebih empukan Jazz, kalau ini sedikit lebih keras juga. Dan sudut pandangnya, mobil ini juga cukup enak, kedepannya enak, samping kanan kirinya enak. Ini pilar A-nya walaupun agak sedikit besar, cuma blind spotnya enak, jadi nggak terlalu mengganggu karena ini ada potongan kaca seperti ini, jadi kita agak sedikit memenangi sedikit enak juga. Tuh. Dan kalau kita bicara lihat layout dashboardnya yang tadi kita bahas, ini mengingatkan kita kayak kita bawa Vios juga. Jadi basicnya sama. Kayak kalau di Jazz itu City sama Jazz itu layout dashboardnya sama. Nah ini sama dengan Vios. Speedometer di bagian tengah. Jadi kalau penumpang kita di bagian kiri, itu kita lagi jalan kebut-kebutan lari 100, 120, kita langsung kita kebaca sama penumpangnya. Jadi kita, Pak jangan kenceng-kenceng, jadi itu langsung bisa kebaca di bagian speedometer. Karena di bagian depan setir ini polos banget, hanya ada laci yang di bagian depan ini. Jadi pandangannya cukup lumayan enak. Jadi buat perempuan, kota-kota segala macam mungkin yang tinggi badannya agak sedikit minim gitu kan, ini pandangannya cukup enak, nggak terganggu di bagian speedometernya juga itu. Dan emang mobil ini fun to drive banget, untuk dibawa kemana aja juga cukup enak, nyaman, santai juga di sini. Jadi overall mobil ini so far so good, nggak ada keluhan yang aneh-aneh, hanya di bagian kaki-kaki depan aja. Oke, segitu aja untuk reviewnya. Nah, cukup sekian review serta test drive dari mobil ini. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau kalian bisa komentar di bawah. Buat kalian yang tanya-tanya tentang mobil ini atau ingin dibantu untuk inspeksi mobil, kalian bisa hubungi kami di deskripsi. Sekian untuk video kali ini, dan sampai ketemu di vlog Eri Karto berikutnya. Assalamualaikum.